Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dinda Eka Safira. Di sini saya akan menjelaskan materi yang saya pahami mengenai pembangunan hukum secara nasional, penegakan hukum, dan budaya hukum. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Pembangunan hukum secara nasional. Pembangunan hukum nasional yang membuat prediksi perkembangan masyarakat baik global, regional, yang mempengaruhi kehidupan sosial bangsa Indonesia. Kondisi yang ada saat ini serta strategi pembangunan hukum nasional di masa mendatang. Pelaksanaan pembangunan hukum tidak hanya ditunjukkan untuk hukum dalam arti hukum positif yang identik dengan peraturan perundang-undangan saja, akan tetapi juga hukum dalam arti yang luas yang menunjukkan sebuah sistem yang meliputi komponen substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, dan sarana-prasarana hukum. Pembangunan hukum nasional haruslah berpijak pada nilai-nilai yang berasal dari budaya Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, landasan terpenting yang dipergunakan untuk menjelaskan nilai-nilai dasar bagi pembentukan hukum nasional tidak lain adalah Pancasila yang mengandung 5 sila atau nilai dasar. 5 nilai dasar ini dianggap sebagai cerminan sejati dari budaya bangsa Indonesia yang plural. Artinya, 5 nilai dasar ini menjadi sumber asas hukum nasional sekaligus basis ideal spiritual untuk menentukan suatu norma hukum. Pembangunan hukum juga dituntut untuk memperhatikan perkembangan global. Di sini diperlukan strategi yang jelas agar pembangunan hukum mampu mewujudkan kehidupan bangsa yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Penegakan hukum. Penegakan hukum ialah perlindungan masyarakat yang dimana penegakan hukum ditunjukkan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut porsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai, serta sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila 5 pilar hukum berjalan baik, yakni instrumental hukumnya, aparat penegak hukumnya, faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan atau legal kultur, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan hukum. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum. Karena sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik, maka tugas penegak hukum itu dijalankan oleh komponen yudikatif dan dilaksanakan oleh birokrasi. Sehingga sering disebut juga birokrasi penegak hukum. Agar kehidupan bernegara dan tegak tidaknya prinsip rule of law. Budaya hukum. Budaya hukum adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara perilaku sosial dalam kaitannya dengan hukum. Secara akademis, budaya hukum mengkaji peran dan aturan hukum dalam suatu masyarakat. Manusia di dalam hidup bermasyarakat pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu. Sehingga misalnya ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, umpamanya antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman, titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi. Oleh karena itu, pengertian kebudayaan itu bergantung dari aspek kehidupan di dalam masyarakat dan secara teoritis dianggap yang pokok untuk memahami perilaku warga masyarakat. Cukup sekian materi yang saya pahami tentang pembangunan hukum secara nasional, penegakan hukum, dan budaya hukum tersebut. Semoga apa yang saya sampaikan dapat jadi pembelajaran buat kalian. Semoga bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.